Pernah dengar kisah seorang kiai yang ingin makan buah mangga masak pohon di pesantrennya? Lalu kiai itu membeli mangga tersebut kepada pengurus pondok pesantren miliknya sendiri. Kisah itu nyata, dan beliau adalah Kiai Haji Fakhrur Razi. Bagi masyarakat Babat, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban, nama Kiai Haji Fakhrur Razi lekat dalam ingatan. Pengasuh kedua pondok pesantren salaf Ihyaul Ulum Gilang Babat itu dikenal sebagai ulama, kiai yang alim dan wirai. Kiai Haji Fakhrur Razi, yang biasa disapa Mbah Yai Rur, adalah putra ketiga dari pasangan Mbah Yai Haji Abdul Qohar dan Mbah Nyai Hanifah. Mbah Yai Rur adalah adik kandung Mbah Yai Hammam, yang juga dikenal sebagai kiai yang zuhud. Mbah Yai Hammam dan Mbah Yai Rur adalah sebagian dari cucu Mbah Yai Abdul Hamid yang termasuk dzurriyyah Mbah Sambul Asem. Kisah wirainya Mbah Yai Rur masyhur bukan hanya di kalangan santri Pondok Gilang, tetapi juga di masyarakat. Semasa hidupnya, Mbah Yai Rur mengasuh santri bersama dengan kakaknya Mbah Yai Hammam. Hari-harinya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Mbah Yai Rur merasa masih perlu ikut mengurusi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau aktif menjadi pengurus dari tingkat ranting, majelis wakil cabang, hingga menjadi Rois Surya Nahdlatul Ulama cabang Babat. Dengan turut mengurusi Nahdlatul Ulama semata karena Mbah Yai Rur ingin diakui sebagai santri dan gandol sarungi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari kelak di hari akhir. Suatu ketika Mbah Yai Fakhrur itu dawuh kepada saya, kenapa beliaunya juga aktif di NU? Karena beliau merasa bahwa amal perbuatannya kurang mencukupi untuk nanti sowan kepada Allah, sehingga perlu gandolan, perlu cantolan dengan pengabdian di NU, sehingga bahasa kiai saya adalah gandolan sarungi Mbah Hashim Asy'ari. Padahal beliaunya adalah seorang kiai yang amat sangat luar biasa. Suatu ketika ada jamaah sholat asar, rois amnya adalah saya ketika itu. Ketika jamaah sholat asar ada kilat, suaranya keras sekali. Hampir semua santri sholatnya batal, kecuali hanya 3 santri atau berapa yang nggak batal. Saya pun batal. Setelah sholat, otomatis santri itu mengulang sholatnya menjadi makmum masbuk. Ketika ngaji, kiai saya tanya kepada santri-santri, ono opo santri-santri sholatnya kok podo batal? Akhirnya saya juga jawab, teman juga jawab, enten bidek yai suarane kaget sehingga wudune batal, otomatis sholatnya batal. Kiai saya dawuh, wong sholat ono bledek wae kok krungu. Ini bisa dipahami, berarti beliaunya tidak dengar apa-apa. Ketika sholat fokus hanya pikirannya kepada Allah, tidak mendengarkan apa-apa dan tidak menoleh kepada apa-apa. Orang yang hidupnya hanya untuk pengabdian kepada Allah,
ngaji di depan para santri, beristri juga tidak, rumah pun tidak punya, sholat seperti itu, masih mengharapkan gandolan Mbah Hasyim Asy'ari melalui memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Apalagi seperti saya, apa yang saya harapkan? Saya sholat Allahu Akbar sampai salam, ini yang ingat kepada Allah paling-paling ketika takbir. Kalau ketika takbir gak ingat, ini kan bahaya berhubungan dengan sholat. Kemudian amaliyah yang lain, ngaji saya juga hanya sekedar ngaji, niatannya tidak seperti Hadratul Mukarram guru saya, ceramah di mana-mana ingat amplopnya, tapi untung amplop saya buang. Yang saya ambil hanya isinya. Karena guru saya tidak ada kepentingan itu duniawi, sesuatu yang kira-kira enak itu tidak diteruskan. Suatu ketika beliau ini beli pelem, namanya pelem gadung, mangga gadung di depan pondok. Itu wirainya kiai saya. Padahal itu pondok miliknya beliau. Tanaman mangga gadung yang mateng wit. Itu ketika beliau ingin makan, pelem atau mangga itu beli kepada pengurus. Kemudian suatu saat saya disuruh ngupas community, ngocei. Kemudian dimakan oleh beliaunya. Dimakan sebagian seperempatnya. Kemudian beliau berkata, "Enak kim peleme nyes lagi." Lah itu tidak terus. Kalau saya enak, nggak mungkin saya berikan kepada orang lain, saya habiskan sendiri. Tapi enggak lagi. Sehingga saya habiskan baru dikasih kiai. Yang 2/3 atau 3/4-nya saya yang menghabiskan, beliaunya hanya 1/4-nya. Orang yang seperti itu masih masuk di dalam jajaran pengurus NU hanya tujuannya adalah mencari cantolan ke surga Allah dengan gandolan sarungnya Mbah Hasyim Asy'ari. Untuk itu saya semangat. Walaupun umpama saya tidak jadi surga, tidak jadi pengurus, tetap saya akan memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Sehingga lembaga-lembaga yang ada di bawah NU, utamanya adalah milik saya sendiri, adalah MTS harus nama NU, MA harus NU, Madin juga NU. Kalau Madin misalnya ada nama pondok saya ini Madin Ar-Rasyidiyah, maka NU dikedepankan Madin NU Ar-Rasyidiyah. Dan ini saya harapkan nanti kepada semua tokoh NU mengikuti apa yang saya sampaikan sebagai roisnya. Andai kata saya tidak jadi roisnya, tetap berjuang di dalam Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika dimanapun NU itu saya bawa sampai ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur, ini NU tetap saya bawa di mana-mana. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Babat melahirkan media digital NU Babat Channel.